Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati segenap Bapak Ibu guru kami yang barangkali pada kesempatan ini saya kadang juga ada yang agak lupa, tapi kalau lupa sama gurunya itu salah ya, tapi ya tidak sepenuhnya salah lah, karena penampilannya tidak sama dengan waktu dulu. Kita sama-sama sudah menginjak pada usia yang sudah lebih setengah abad. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah juga, para teman-teman terutama dari UNAM yang pada kesempatan ini kelihatan berbahagia, ceria, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti acara ini, yang berarti bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul, bersilaturahim untuk saling berbagi dan saling mendoakan. Karena kunci dari keberhasilan kita ini adalah doa. Kita mengadakan kegiatan seperti ini terkait dengan bagaimana kita menjadi seseorang yang kembali suci, menjadi seseorang yang menang di dalam melawan hawa nafsu yang telah kita perjuangkan pada saat Ramadan kemarin. Kita masih flashback sebentar bahwa di bulan Ramadan itu ada satu peristiwa yang besar, yakni diturunkannya Al-Quran, yang di dalam sejarah turunnya Al-Quran, ketika Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit bumi itu secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari malam Lailatul Qadar itu diturunkanlah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga kita kenal bahwa turunnya ayat yang pertama adalah bulan suci Ramadan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia, tidak hanya bagi umat muslim, tetapi bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kalimatnya adalah hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Jadi umat manusia sedunia ini harus menyepakati, harus bisa menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran itu kemudian diturunkan ayat Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Quran itu diwariskan oleh Allah kepada umat manusia, umat hamba-hamba Allah yang dipilih. Dan yang dipilih itu insya Allah kita semuanya. Di dalam Al-Quran itu, karena diperuntukkan bagi orang-orang yang terpilih, maka di dalamnya Allah menyampaikan faminhum zalimun li nafsi. Orang-orang yang mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan bisa menjadikan lurusnya kita. Tetapi orang-orang itu ada yang sebagian zalimul li nafsi,
Zalimul li nafsihi itu bukan orang yang jelek sejelek-jelek orang. Tapi zalimul li nafsihi itu adalah orang yang mempercayai tentang kebenaran Al-Quran, orang yang mempercayai dan yakin bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi hanya sedikit. Artinya bahwa dia melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, tapi diselingi banyak kemaksiatan. Ya, contohnya ketika kita buka HP, cari di ceramah. Aku tak nyelongo ceramah no HP, no YouTube. Bareng no klebet titik. Nah, no gambar api dalam hidup. Ya, ada gambar itu. Oh, Bapak ini. Ya, anak klebet titik. Atau kuku nih. Dalam hidup klebet mana? Jadi orang yang zalimul li nafsi itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang mengikuti apa yang petunjuk Al-Quran, tetapi dia masih ada sedikit-sedikit maksiat dan perbuatan dosa. Itu saja diistilahkan dengan zalimul li nafsi. Yang kedua adalah faminhum muqtasid, orang yang tengah-tengah. Orang yang tengah-tengah ini lebih hebat. Gak tahu kita ada di situ apa tidak. Orang yang muqtasid itu adalah orang yang selalu mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tetapi hanya yang wajib-wajib saja. Yang penting saya itu bisa sholat, yang penting kita bisa puasa, yang penting kita bisa melaksanakan kewajiban. Yang sunnah-sunnah itu jarang digunakan. Padahal yang sunnah-sunnah itu banyak kaitannya dengan urusan sesama manusia. Yang paling hebat itu adalah faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba mencari kebaikan. Di mana di situ ada kebaikan dan ibadah, di situ dia ada. Di situ dia hadir. Tapi kalimat ini dilanjutkan dengan biiznillah, agar orang itu tidak menganggap bahwa dirinya adalah orang yang hebat, maka di belakangnya biiznillah, bahwa kekuatan kita beribadah, kekuatan kita melakukan amal kebaikan itu karena izin Allah, karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jadi orang yang banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan, jangan menyombongkan diri bahwa dia adalah seorang yang hebat. Bahwa kehebatannya itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga golongan ini semuanya bakal masuk surga. Kita ini memang diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli surga. Kita ini sudah punya kuncinya surga itu punya. Dan mudah-mudahan kunci ini tetap kita pegang. Apa kunci masuk surga itu? Ada kan kita sering dengar Miftahul Jannah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga itu kita punya. Bahkan kita tidak punya kunci neraka. Yang punya kita itu kunci surga. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Selama itu kita pegang, maka insya Allah kita akan masuk surga. Tapi ya, karena kita ada 3 golongan. Golongan yang pertama, yang terakhir tadi memang sabiqun bil khairat. Itu kalau masuk surganya, kata seorang ulama, hum yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab. Karena dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Secepat apapun kebaikan itu dia bisa melakukan. Sama halnya dengan Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW itu menurut ceritanya para ulama, itu Rasulullah itu tidak pernah dimintai tolong. Dalam sejarah tidak ada pernah Rasulullah dimintai tolong. Kenapa? Karena Rasulullah sebelum dimintai tolong, Rasulullah sudah menolong.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah itu kalau ada kebaikan, ada sesuatu yang harus ditolong, harus dibantu, itu seakan-akan kecepatannya Rasulullah menolong, membantu itu seperti angin yang berhembus. Nah kalau kita kan kadang-kadang ada yang orang nggak mau minta tolong kita karena kita tidak pernah nolong. Percuma jaluk tolong kita kira ditolong. Utang yang kono percuma kan kira diutangi. Tapi insya Allah tidak ada di antara kita yang utang ya. Ini Rasulullah beda. Makanya hum yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang kedua adalah muqtasid. Golongan manusia yang muqtasid adalah golongan manusia yang ibadahnya banyak, tetapi hanya yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah ditinggalkan. Padahal yang sunnah inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, cinta kepada kita. Maka ketika dia masuk surga, hum yadkhulunal jannata bihisabil yasira. Bihisabil yasira. Ketika dihisab, itu hisabnya gampang-gampang. Jadi kalau ujian itu misalnya ya, pertanyaannya gampang-gampang. Dan pasti bisa dijawab ya. Atau birahmatillah, masuk surganya itu karena rahmatnya Allah. Dan memang rahmat Allah itu adalah satu kunci yang bisa kita raih untuk bisa masuk surga. Amal kita tidak bisa untuk bisa menyelamatkan kita agar kita terhindar dari neraka dan masuk surga. Tapi rahmatnya Allah itulah yang menjadikan kita masuk surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Makanya ketika kita melakukan kebaikan, Allah memberikan pahala kepada kita, ditambah bonus Allah yang jauh lebih besar. Katakanlah misalnya kita gajinya per hari itu 100.000, bonusnya Allah 1 miliar. Bonusnya Allah inilah yang dinamakan rahmatnya Allah. Oleh karena itu jangan henti-henti, terutama kita di masa-masa yang seperti ini. Artinya kita sudah berusia di atas 50 tahun ini. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, lakukan. Kalau bisa baca Quran banyak, baca Quran. Sedekah. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan, karena disitulah letaknya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan rahmatnya Allah itulah yang menjadikan kita mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bagaimana dengan orang yang zalimul li nafsi, orang yang melakukan amal ibadah nurut kepada Allah tapi nanggung, ya dosanya juga gitu. Cara agar kita bisa masuk surga, katanya di dalam keterangan itu, hum yadkhulunal jannata bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepingin masuk surga padahal kita masih belepotan dosa-dosa, maka salah satunya adalah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu besok akan mencari hamba-hambanya, mencari umatnya yang belum masuk surga, dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah mengatakan bahwa kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku besok akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, yang nggak mau itu siapa? Orang-orang yang tidak nurut kepada aturan Allah, aturan Rasulullah. Tetapi ketika kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, kita dalam hati kita selalu cinta kepada Rasulullah. Dari awal kemudian kita mulai dari sekarang, ayo kita niru Rasulullah. Niru Rasulullah tak mungkin bisa 100%. Yang bisa kita lakukan adalah yang kecil-kecil. Makan dengan tangan kanan, masuk masjid tangan kanan, kaki kanan. Kemudian kita kalau bersin, alhamdulillah. Yang demikian ini perlu kita lakukan.
Kadang nanti mau makan bismillah kan. Lalu, ya. Baru alhamdulillah itu nek glegeken. Ini baru glegeken, baru alhamdulillah. Nek glegeken enggak ada alhamdulillah. Itu kita barangkali. Nah, kesimpulannya adalah alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dijamin bahwa kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di masa-masa yang akhir ini kita ini kan tinggal nunggu waktu saja. Kalau dulu kita ketemu itu kita bicara tentang saya keterima di kuliah di sini, kemudian kita kerja di sini, kemudian saya punya jabatan ini, kemudian terakhir-akhir kan saya sudah pensiun, saya baru akan dan sebagainya. Nah terus kita sekarang mau bicara apa kalau tidak bicara tentang hal-hal yang tindakan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan acara halal bihalal ini menjadikan semangat kita untuk lebih banyak melakukan amal kebaikan, apapun yang bisa kita lakukan, banyak melakukan amal ibadah yang dulu kita merasa bahwa kita kurang di dalam kebaikan dan ibadah, itu biarkan dulu. Yang ke depan saja mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang semakin lama semakin baik dan pada ujungnya mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau diberikan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan segala kehilafan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah pula kita nanti akan bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita akhiri dengan doa kirim kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan teman-teman kita bahagia yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.